Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Berti Anggreni, guru SMK Negeri 2 Lahat. Video pembelajaran kali ini saya akan mengangkat tema pada bab 2, yaitu identifikasi peluang usaha dan perencanaan produk kreatif. Adapun kompetensi dasar daripada bab 2 ini, yang pertama menganalisis peluang usaha, yang kedua adalah merencanakan produk usahanya. Yuk, mari kita simak lebih lanjut materi pada bab 2 ini. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 2 ini, yang pertama menjelaskan tentang peluang-peluang usaha, kemudian menjelaskan juga tentang penentuan ide daripada usaha tersebut, dan memahami, menjelaskan tentang produk usaha, dan terakhir adalah menjelaskan dan menggambarkan perencanaan produk usaha serta kelengkapan daripada usaha tersebut. Pada tahap pengenalan konsep revolusi industri pada 4.0, revolusi generasi keempat ini dibicarakan dan gaungnya semakin nyaring terdengar di Indonesia. Konsep daripada revolusi industri 4.0 itu pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, ekonom terkenal asal Jerman. Beliau menulis dalam bukunya tentang konsep revolusi industri 4.0, mengubah hidup dan kerja manusia. Beliau adalah dosen Institut Teknologi Bandung ITB, Richard Menko, yang mengambil sumber dari Kearney, mengungkap sejarah daripada revolusi industri sampai pada akhirnya menyentuh generasi keempat. Di sini saya tampilkan tentang tahapan-tahapan revolusi industri dari dahulu hingga saat ini. Berikut di akhir awal ke abad 18, revolusi industri itu pertama kali terjadi pada akhir abad ke-18. Hal itu ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanik pertama pada tahun 1784. Industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanik menggunakan tenaga air dan uap. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Jadi banyak orang menganggur, tetapi produksi diyakini berlipat ganda. Ini di awal abad ke-18. Berlanjut di awal abad ke-20, terjadi di awal abad ke-20 ada pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Jadi lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat pada tahun awal 1870. Berlanjut juga di awal 1970 ditenggarai sebagai kemunculan revolusi industri 3.0, dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi, otomasi produksi. Revolusi industri generasi ketiga ini ditandai dengan kemunculannya pengontrolan logika terprogram, yakni modem 04969. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya biaya produksi menjadi lebih murah. Terakhir adalah awal tahun 2018, era revolusi industri 4.0 ditandai dengan sistem cyber physical. Jadi saat ini industri mulai menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things.
Ekonomi kreatif di era revolusi industri adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Berdasarkan Institute for Development Economy and Finance di tahun 2005, bahwa ekonomi kreatif memicu ketertarikan berbagai negara untuk melakukan kajian seputar ekonomi kreatif dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai model utama pengembangan ekonomi. Studi ekonomi kreatif terbaru yang dilakukan United Nations Conference of Trade of Development pada tahun 2010 menjabarkan ekonomi kreatif. Ada beberapa poin. Yang pertama, mendorong peningkatan pendapatan pekerjaan dan pendapatan ekspor sekaligus mempromosikan kepedulian sosial, keragaman budaya, pengembangan manusia. Poin yang kedua adalah menyertakan aspek sosial, budaya, dan ekonomi dalam mengembangkan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan pariwisata. Poin yang ketiga adalah kumpulan aktivitas ekonomi berbasiskan pengetahuan dengan dimensi pengembangan dan keterhubungan lintas sektor pada level ekonomi mikro dan makro secara keseluruhan. Kemudian poin yang keempat, suatu pilihan strategi pengembangan yang membutuhkan tindakan lintas kementerian dan kebijakan yang inovatif dan multidisiplin. Poin yang terakhir atau poin yang kelima, di jantung ekonomi kreatif terdapat industri kreatif. Berikut saya tampilkan beberapa gambar hasil batik batang yang merupakan salah satu potensi ekonomi kreatif di daerah yang perlu dikembangkan berdasarkan sumber dan fakta yang nyata. Di Indonesia, dalam cetak biru pengembangan ekonomi kreatif nasional di tahun 2009 sampai 2015, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, ekonomi informasi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengadakan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif memiliki kaitan yang erat dengan industri kreatif. Ekonomi kreatif membutuhkan keberadaan industri kreatif dan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Berikut saya tampilkan hasil industri kreatif di bidang kuliner sebagai berikut. Sektor-sektor industri kreatif ada 16 subsektor industri kreatif. Yang pertama, aplikasi dan pengembangan permainan. Nomor 2, arsitektur.
3 desain produk, 4 fashion, 5 desain interior, 6 desain komunikasi visual, 7 seni pertunjukan, 8 film, animasi dan video, 9 fotografi, 10 kriya, 11 kuliner, 12 musik, 13 penerbitan, 14 periklanan, 15 seni rupa, 16 televisi dan radio. Berikut saya tampilkan subsektor industri kreatif beserta pembahasannya. Pada poin B tentang produk kreatif, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, kreatif berarti memiliki kemampuan untuk menciptakan daya cipta atau bersifat mengandung daya cipta. Sedangkan produk adalah suatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan harga, prestis perusahaan, pelayanan jasa, dan perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Seperti yang pada poin A sudah ditampilkan, beberapa produk kreatif hasil dari masyarakat Indonesia. Poin C, materi tentang merencanakan produk kreatif untuk usaha terbagi dari 2 bagian. Yang pertama adalah perencanaan produk kreatif dan penggunaan teknologi digital. Yang kedua adalah action plan atau rencana aksi. Pada poin 1 ini tentang perencanaan produk kreatif dan penggunaan teknologi agak berbeda dari materi yang dipelajari pada kelas 11. Perbedaannya adalah penggunaan teknologi dalam membantu proses operasional usaha. Penggunaan teknologi ini digital dapat diterapkan dalam bentuk pemasaran online atau membuka akun penjualan di media sosial, kemudian menggunakan aplikasi untuk keuangan dan administrasi usaha, atau bahkan membuat toko online melalui blog atau marketplace. Berikut saya tampilkan tabel perencanaan produk kreatif. Action plan atau rencana aksi. Setelah membuat perencanaan usaha pada poin 1 yang sudah dijelaskan dalam tabel, langkah selanjutnya adalah membuat rencana aksi pada poin yang kedua atau yang dinamakan dengan kata lain action plan. Manfaat daripada pembuatan rencana aksi adalah dapat mengetahui hal-hal yang dilakukan setelah pembuatan rencana usaha beserta jadwal waktu yang telah ditetapkan.
Berikut saya tampilkan format rencana aksi yang dapat membantu Anda untuk merealisasikan usaha. Demikianlah materi pembahasan kita pada bab 2 tentang identifikasi peluang usaha dan perencanaan produk kreatif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.